Angin sore itu terasa berat dan lembab, membawa aroma debu tua dari pepohonan besar yang menaungi halaman SD Negeri Kertajaya. Sekolah itu tampak biasa saja, kayak tembok yang mengelupas, papan nama berkarat, dan deretan ruang kelas yang memanjang dengan jendela kayu tua. Tapi bagi Bu Lila, guru muda yang baru dipindahkan ke sana, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Bukan karena sepinya sekolah, tapi karena terlalu sunyi. Langkah sepatunya bergema pelan di lorong panjang menuju ruang guru. Di dinding, berjejer foto-foto tahunan murid sejak puluhan tahun lalu. Dari hitam putih, berubah jadi warna pudar seiring waktu. Ia tersenyum kecil, mengamati wajah-wajah kecil dengan seragam merah putih. Namun senyumnya perlahan memudar saat ia berhenti di satu foto berbingkai kusam bertuliskan Kelas 6B, tahun ajaran 2024. Ia menghitung pelan, sekadar refleks, 1, 2, 30. Tapi, tunggu. Ada 31 anak dalam foto itu. Alisnya berkerut. Menurut daftar murid yang diterimanya pagi tadi, kelasnya hanya berisi 30 siswa. Ia memeriksa lagi. Anak di barisan tengah, paling kanan, wajahnya sedikit kabur, seperti buram karena goyangan kamera. Tapi matanya berbeda. Memandang lurus ke arah kamera, seolah tahu sedang diperhatikan. Ah, mungkin kesalahan cetak, gumam Bu Lila, berusaha menertawakannya. Tapi ketika ia beranjak ke foto lain di sebelahnya, rasa aneh itu makin kuat. Foto tahun sebelumnya menampilkan jumlah murid yang berbeda-beda, 28, 29, lalu 31. Seakan-akan setiap tahun, ada satu anak yang muncul lalu menghilang begitu saja. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara seseorang membuatnya menoleh. Bu Lila, lagi liatin foto-foto itu, ya? Seorang guru tua muncul dari ruang guru. Namanya Pak Surya, guru matematika yang sudah mengajar di situ hampir 20 tahun. Iya, Pak, jawab Bu Lila. Saya cuma heran, jumlah murid di foto-foto ini kok beda-beda, ya? Pak Surya terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. Ah, itu cuma kebetulan. Kadang ada anak yang gak ikut foto, kadang kelebihan juga kalau fotografer salah posisi. Biasa, Bu. Nada suaranya terdengar memaksa, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Namun ketika Bu Lila menatapnya lebih lama, ia melihat sesuatu di mata Pak Surya, kilat ketakutan yang berusaha disembunyikan. Kalau begitu, kenapa di setiap foto yang jumlahnya 31, selalu ada anak yang kabur wajahnya? Tanya Bu Lila pelan. Pak Surya menegakkan punggungnya, menatapnya dengan ekspresi dingin. Bu Lila, katanya datar, kalau mau betah di sini, jangan terlalu banyak memperhatikan hal yang aneh. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Bu Lila sendirian di lorong yang tiba-tiba terasa jauh lebih gelap. Angin kembali bertiup pelan, membuat bingkai-bingkai foto berayun sedikit. Dan di tengah keheningan, Bu Lila melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di kaca bingkai foto yang baru saja ia tatap, pantulannya sendiri tidak ada. Hanya barisan anak-anak tersenyum, dan satu anak di barisan tengah yang kini menatap langsung ke arahnya, dengan senyum yang jauh lebih lebar dari sebelumnya. Hari foto kelas tiba. Murid-murid SD Negeri Kertajaya berbaris rapi di halaman depan, memakai seragam putih merah yang sudah disetrika dengan rapi. Langit mendung, tapi mereka tetap tertawa, sebagian menari kecil di depan kamera. Bu Lila berdiri di belakang mereka, tersenyum sambil menenangkan beberapa anak yang gelisah. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Ia menghitung lagi murid-murid di barisan tengah. 3, 6, 9, 30. Tapi saat ia memandangi mereka lewat lensa kamera fotografer, ia merasa seperti melihat bayangan tambahan. Seseorang berdiri di antara dua anak laki-laki, samar, seolah udara di sekitarnya bergetar. Bu, anak itu siapa? Fotografer tiba-tiba berbicara pelan, tanpa menurunkan kamera. Anak yang berdiri di tengah, di belakang si Sinta. Saya nggak lihat waktu tadi berbaris. Bu Lila menatap arah yang ditunjuk. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang kosong.
Tapi dari layar kamera, terlihat sepasang mata kecil menatap ke lensa, lalu menghilang. Seketika, seluruh tubuhnya terasa dingin. "Sudah, Pak, foto saja," katanya cepat, berusaha menahan getar suaranya. Klik. Lampu kilat menyala, anak-anak bersorak kecil. Semua tampak biasa, kecuali Sinta. Gadis kecil itu tampak pucat, memegang erat tangan temannya. Siang itu, Bu Lila menerima hasil cetakan foto dari fotografer. Saat dilihat, darahnya seakan berhenti mengalir. Foto kelasnya sempurna, semua anak tersenyum, tapi di barisan tengah, tepat di belakang Sinta, tampak bayangan anak laki-laki berdiri tegak. Wajahnya kabur, tapi matanya jelas menatap kamera. Di bawah foto, tulisan tinta hitam terbaca samar. Kelas 6B 31 murid. Bu Lila menatap tulisan itu lama. Ia yakin betul, saat absen, jumlah murid hanya 30 orang. Keesokan harinya, Sinta datang terlambat. Ia duduk diam di bangkunya, wajahnya pucat dan linglung. "Sinta, kamu gak apa-apa?" tanya Bu Lila lembut. Anak itu hanya menatap kosong ke papan tulis. "Bu," katanya lirih, "teman baruku gak boleh ikut belajar. Katanya tempat duduknya udah gak ada." Bu Lila menelan ludah. "Teman baru?" "Iya, Bu. Yang duduk di sebelah saya waktu foto kemarin." Anak itu menunjuk kursi di sebelahnya, kursi yang kosong. "Sinta, kemarin kamu duduk sendirian, kan?" Sinta menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Dia duduk di sini. Namanya Ar." Kalimatnya terputus. Wajahnya tiba-tiba berubah tegang. Saya lupa, Bu," ujarnya cepat, lalu menunduk. Sepanjang hari, Sinta tampak tidak fokus. Ketika bel pulang berbunyi dan anak-anak keluar, Bu Lila melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak keras. Kursi Sinta bergerak sedikit sendiri. Tidak banyak, hanya bergeser beberapa sentimeter, tapi cukup untuk menimbulkan suara seret di lantai. Di papan tulis, di bawah tulisan "Tugas hari ini", muncul coretan samar yang baru. Dia sudah datang lagi. Bu Lila menatap tulisan itu lama, mencoba meyakinkan diri kalau itu ulah anak-anak. Tapi ketika ia berbalik untuk memadamkan lampu kelas, ia sempat melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan kecil berdiri di sebelah kursi Sinta. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Dan saat lampu dipadamkan, suara kecil berbisik dari arah papan tulis. "Bu, nanti saya ikut foto lagi, ya?" Hujan deras mengguyur halaman sekolah sejak pagi. Langit kelabu menekan bangunan tua SD Negeri Kertajaya, membuat udara di dalam kelas terasa lembab dan dingin. Suara petir terdengar di kejauhan saat Bu Lila menutup pintu kelas dan berjalan ke ruang arsip di belakang kantor guru. Sudah 3 malam ia tidak bisa tidur. Bayangan anak itu, yang terlihat di foto dan di kelas, terus menghantuinya. Ia perlu tahu siapa dia. Ruang arsip terletak di bagian belakang sekolah, jarang dikunjungi. Pintu kayunya reot dan penuh debu. Di dalamnya, rak-rak berisi map lusuh, tumpukan buku nilai, dan album tahunan sekolah yang sudah menguning. Lampu gantung berayun pelan saat ia menyalakannya. Ia mulai membuka album foto lama. Tahun demi tahun, wajah-wajah murid yang tak lagi dikenalnya menatap diam dari balik plastik buram. Namun di setiap foto yang menunjukkan jumlah 31 murid, satu anak selalu tampak kabur di posisi yang sama, barisan tengah. Wajahnya selalu berbeda, tapi matanya tetap sama. Bu Lila menggigil. Ia meraih daftar murid dari tahun-tahun lama, mencoba mencocokkan nama-nama dengan wajah di foto. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah lembar kertas daftar siswa bertuliskan Kelas 6B, tahun 1998. Namun di bagian bawah, satu nama disobek. Hanya tersisa huruf pertama, A. Bu Lila. Suara berat terdengar dari pintu. Ia menoleh cepat.
Di sana berdiri Pak Surya, menatapnya dengan wajah tegang. "Bapak kagetin saya," ucap Bu Lila, menahan degup jantung. "Saya cuma mau lihat data lama. Ada yang aneh sama foto-foto kelas, Pak." Selalu ada satu anak tambahan. Pak Surya diam lama, pandangannya kosong. Lalu ia mendekat pelan, memegang map yang terbuka di tangan Bu Lila. "Kertas itu," katanya pelan, "seharusnya sudah dibakar." Bu Lila menatapnya heran. "Dibakar? Kenapa?" Pak Surya menarik napas dalam, lalu menatap ke arah jendela yang berembun. "Bu, kalau ibu mau tetap tenang di sini, jangan sebut nama yang dihapus itu. Jangan coba nyari." Suara hujan di luar semakin keras. Lampu berkelap-kelip sebentar. "Tapi kenapa, Pak?" desaknya. Pak Surya menelan ludah. "Anak itu, dulu murid saya. Tahun 98. Ia berhenti sejenak, seperti menahan ketakutan lama yang muncul kembali. Dia meninggal di dalam sekolah ini. Waktu upacara foto tahunan. Suara guntur membelah langit. Bu Lila membeku. "Meninggal saat foto tahunan?" Pak Surya mengangguk. Katanya dia terpeleset di tangga belakang gedung lama. Tapi setelah itu, tiap tahun selalu muncul wajahnya di foto kelas. Walau kita sudah ganti kamera, ganti fotografer, bahkan ganti murid. Ia menatap Bu Lila dalam-dalam. Dan setiap kali seseorang menyebut namanya keras-keras di area sekolah, Pak Surya berhenti. Selalu ada anak yang hilang. Suara langkah kaki kecil terdengar dari lorong. Tok, 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 perlahan, ritmis. Keduanya menoleh. Tidak ada siapa-siapa di pintu. Tapi di lantai, jejak kaki basah kecil tampak mengarah masuk ke ruang arsip. Bu Lila memandang ke arah jejak itu, berhenti tepat di depannya. Dan dari rak paling bawah, terdengar bisikan lirih. "Bu, tadi ibu nyari saya, ya?" Lampu padam seketika. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, Bu Lila merasakan sesuatu menyentuh ujung jarinya. Dingin, kecil, dan lembab, seperti tangan anak kecil yang baru saja kehujanan. Sekolah sudah sepi ketika hujan akhirnya berhenti sore itu. Langit berubah jingga kelabu, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan di halaman belakang. Bu Lila masih duduk di ruang guru, menatap tumpukan map arsip yang basah karena bocor atap. Kepalanya berat. Pandangannya kosong. Pikiran tentang anak bernama A tak mau hilang dari benaknya. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan. Hanya tersisa dirinya dan penjaga sekolah yang sedang berkeliling di luar. Ia hendak membereskan barang-barangnya ketika listrik mendadak padam. Klik. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. "Pak Sardi," panggil Bu Lila dari balik meja. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi tetesan air dari atap dan suara kursi yang berderit pelan. Ia meraba-raba mencari ponsel di tasnya, menyalakan senter kecil. Cahaya putih redup menyorot dinding, memperlihatkan papan tulis dengan sisa kapur bertuliskan "Daftar Guru Piket". Namun di bawahnya, ada tulisan lain yang baru, berwarna lebih putih, seperti baru saja dibuat. "Aku di sini." Jantung Bu Lila berdegup kencang. Ia mundur satu langkah. "Siapa di sana?" serunya, suaranya pecah di antara gelap. Tidak ada jawaban. Tapi dari ujung ruangan, terdengar suara langkah kecil, tap, 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 menuju ke arahnya. Pelan, tapi pasti. Suara itu berhenti tepat di depan mejanya. "Siapa?" ulangnya lagi. Kali ini terdengar suara anak-anak tertawa lirih dari arah lorong, tawa samar, seperti gema dari masa lalu. Lalu, sebuah bisikan. "Bu, kenapa saya gak pernah dipanggil waktu absen?" Bu Lila menelan ludah. Tenggorokannya kering. Senter di tangannya bergetar,
Cahayanya menyorot udara kosong di depan meja. Namun dalam pantulan kaca jendela di belakang, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri tepat di depan dirinya. Anak itu mengenakan seragam putih merah lusuh, basah, dan penuh lumpur. Kepalanya sedikit miring. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi dari celah rambut yang menutupi dahi, sepasang mata gelap memandangnya tajam. "Bu," katanya lagi dengan nada pelan, nyaris lembut. "Saya udah duduk di kelas lagi. Tapi kok gak dipanggil-panggil?" Bu Lila gemetar, tak sanggup menjawab. Anak itu tersenyum samar, lalu berjalan ke papan tulis dan menulis sesuatu dengan kapur yang entah dari mana ia dapatkan. Tulisan itu muncul perlahan di bawah tulisan sebelumnya. "Aku ada di sini." Tiba-tiba, semua foto yang tergantung di dinding ruang guru mulai bergetar pelan. Bingkai-bingkai tua berayun, sebagian jatuh ke lantai, pecah. Bu Lila menjerit dan berlari ke pintu, tapi gagangnya terkunci dari luar. Dari dalam gelap, suara anak-anak tertawa makin keras, tawa panjang, menggema, menutupi napasnya sendiri. Lalu satu suara paling jelas terdengar di dekat telinganya, sangat dekat. "Bu, nanti waktu foto ulang, saya boleh ikut lagi, kan?" Cahaya senter padam. Gelap sempurna. Dan di tengah keheningan itu, satu-satunya yang terdengar hanyalah klik kamera tua, seolah seseorang baru saja mengambil foto di ruangan gelap itu. Pagi itu, suasana sekolah terasa berbeda. Kabut tebal menggantung di halaman, menelan suara riuh murid-murid yang biasanya bersorak di lapangan. Bu Lila melangkah pelan menuju kelas. Ada rasa dingin yang menempel di tengkuknya sejak ia melewati koridor depan, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kaca jendela yang buram. Begitu ia membuka pintu kelas, ruangan itu kosong. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara langkah kaki kecil. Kursi dan meja tertata rapi, kecuali satu, kursi milik Sinta. Kursi itu tertutup debu tipis, seperti tidak pernah disentuh selama berhari-hari. Padahal baru kemarin Sinta duduk di sana, menulis tugas dengan wajah pucat. "Bu, Sinta nggak masuk lagi, ya?" tanya Raffi, murid laki-laki yang duduk di depan. "Iya, Bu," tambah yang lain. "Katanya kemarin belum pulang ke rumah." Bu Lila menatap papan absen. Nama Sinta ia lingkari merah. Ia merasakan perasaan aneh, bukan cemas seperti biasanya, tapi takut. Saat istirahat, ia memutuskan menelpon orang tua Sinta. Suara ibu Sinta di ujung telepon bergetar, parau menahan tangis. "Bu Lila, Sinta belum pulang sejak kemarin. Kami sudah lapor polisi. Tapi anehnya, baju seragamnya tergantung di rumah, sepatunya pun ada di depan pintu." Suara itu terputus oleh Ishak. "Dia cuma ninggalin foto, Bu. Foto kelas kemarin." Bu Lila menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia membuka file foto di laptop sekolah, foto kelas mereka yang diambil beberapa hari lalu. Dan darahnya seakan berhenti mengalir. Sinta memang ada di foto itu. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri anak laki-laki berwajah pucat, mengenakan seragam putih merah yang sama. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tangannya menggenggam tangan Sinta erat. Dan di bawah foto, teks otomatis dari printer menambahkan satu nama lagi di daftar. Arman. Sore hari, Bu Lila nekat menuju ruang bawah sekolah, lorong tua di belakang gedung, tempat Pak Surya dulu melarangnya masuk. Ia membawa senter dan salinan foto itu. Setiap langkah menuruni tangga terdengar bergema aneh, seolah lorong itu terlalu panjang untuk ukuran bangunan sekolah. Di ujung tangga, ia menemukan dinding lembab dengan coretan kapur anak-anak. Ada gambar-gambar wajah tersenyum, rumah kecil, dan tulisan besar di tengahnya. "Aku sudah punya teman." Tepat di bawah tulisan itu, tergantung foto kelas mereka, yang seharusnya masih tersimpan di ruang guru. Foto itu menempel di dinding dengan paku karatan. Dan di foto itu, Sinta dan Arman berdiri di barisan paling depan. Tiba-tiba, suara kecil bergema di belakangnya. "Bu,
Terima kasih ya. Sekarang dia nggak sendirian. Cahaya senter bergetar. Dari bayangan di ujung lorong, tampak dua sosok anak kecil berdiri berdampingan. Sinta, dengan seragam putih merah yang kini kotor dan basah, tersenyum ke arahnya. Di sampingnya, anak laki-laki pucat itu. Arman. Keduanya melambai pelan. Nanti, kalau foto ulang, ibu mau ikut juga, kan? Sebelum Bu Lila sempat berteriak, lampu senter padam. Lorong tenggelam dalam gelap. Dan dari dinding lembab, foto-foto tua mulai jatuh satu persatu, memperlihatkan wajah-wajah anak yang tak dikenal. Semuanya tampak tersenyum. Semuanya menatap lurus ke arah Bu Lila. Hujan turun deras malam itu. Kilatan petir menembus kaca ruang guru, memantulkan bayangan Bu Lila yang gelisah. Ia menatap foto di tangannya, foto yang kini sudah berubah. Di sana, Sinta tersenyum lebar di samping Arman. Namun latar belakangnya bukan lagi kelas sekolah, melainkan dinding batu basah dan sebuah pintu besi tua di belakang mereka. Bu Lila tahu tempat itu. Itu adalah ruang bawah tanah sekolah, yang selama ini dikunci dan dianggap tidak pernah dipakai lagi sejak puluhan tahun lalu. Keesokan paginya, Bu Lila datang lebih awal sebelum murid lain tiba. Ia membawa senter, kunci cadangan, dan keberanian yang menipis. Tangga menuju ruang bawah tanah tertutup pintu besi dengan rantai karatan. Namun saat ia menyentuhnya, rantai itu sudah patah sendiri. Udara di bawah terasa lembab dan berbau besi tua. Lorong sempit menurun ke arah kegelapan. Langkah kakinya bergema lama, seolah-olah lorong itu menelan suaranya. Dinding dipenuhi foto-foto murid lama, ratusan wajah dengan seragam yang sama, tapi warna fotonya sudah memudar. Namun yang membuat Bu Lila terhenti adalah satu hal. Semua foto itu hanya menampilkan 19 anak. Satu tempat di barisan selalu kosong, seolah seseorang hilang dari setiap foto. Lalu, ia menemukan foto tertua di ujung lorong, tertulis Kelas 6A, tahun 1995. Dan di bawah tulisan itu ada coretan tangan anak-anak. Arman tidak boleh ikut foto. Dia sudah tidak ada. Tiba-tiba, senter Bu Lila bergetar. Cahaya menyorot sebuah pintu besi besar di ujung lorong, sama persis seperti yang ada di foto. Di atas pintu itu terukir kata yang membuat darahnya membeku. Ruang gelap. Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit panjang. Udara dingin menusuk masuk, disertai suara bisikan samar dari dalam. Ibu, tolong kami keluar. Kami mau pulang, Bu. Senter menyorot ke dalam, dan di sana, dindingnya dipenuhi coretan tangan anak kecil, seperti seseorang berusaha memanjat keluar. Di lantai, puluhan foto-foto baru berserakan. Semua foto itu menampilkan anak-anak dari kelasnya, Raffi, Nisa, bahkan dirinya. Namun satu foto di atas tumpukan menarik perhatiannya. Foto itu menampilkan Bu Lila berdiri di tengah murid, tersenyum lebar. Dan di belakangnya berdiri bayangan tinggi yang memegang kamera. Suara kamera berbunyi, klik. Bu Lila terlonjak. Ia memutar tubuhnya cepat, namun lorong di belakangnya kini tertutup dinding. Tidak ada jalan keluar. Suara langkah kecil bergema di sekelilingnya. Dari kegelapan, Sinta muncul dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam foto lusuh, lalu mengangkatnya. Bu, Arman bilang, setiap guru yang tahu rahasianya harus ikut di foto terakhir. Di belakang Sinta, puluhan sosok anak muncul perlahan, wajah mereka menunduk, mata mereka kosong. Dan dari tengah-tengah mereka, Arman berjalan maju. Wajahnya kini jelas, separuh hitam terbakar, separuh lagi tersenyum. Sekarang giliran ibu, katanya lembut. Supaya kelas kami lengkap. Kilatan cahaya kamera menyilaukan mata Bu Lila. Lalu gelap. Keesokan harinya, penjaga sekolah menemukan ruang bawah tanah terbuka. Di dalamnya tergantung foto kelas baru, masih basah oleh cairan kimia. Barisan murid tersenyum manis.
Dan di tengah mereka, Bu Lila berdiri, tersenyum, menggenggam tangan Arman. 3 hari setelah Bu Lila menghilang, sekolah SD Nusantara 05 berubah menjadi tempat yang tidak sama lagi. Guru-guru berbisik, murid-murid ketakutan, dan ruang bawah tanah kembali dikunci. Tapi setiap malam, penjaga sekolah bersumpah melihat cahaya kamera menyala dari dalamnya. Polisi sudah datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak Bu Lila. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya foto kelas baru yang tergantung di ruang guru, wajah-wajah murid yang tersenyum lemah, dan Bu Lila berdiri di tengah, menggenggam tangan seorang anak laki-laki asing. Nama di bawah foto itu tertulis dengan spidol merah. Kelas 6A, tahun ini lengkap. Di rumahnya, Raffi tidak bisa tidur. Ia terus memandangi layar ponsel yang menampilkan grup WhatsApp kelas. Sejak kemarin, seseorang dengan nama Arman bergabung di grup itu. Foto profilnya hanya siluet anak kecil dengan seragam putih merah. Awalnya semua mengira itu lelucon. Tapi kemudian, Arman mulai mengirim foto-foto kelas yang tidak pernah mereka ambil. Foto-foto itu tampak seperti diambil di sekolah, namun suasananya kelam, penuh kabut, dan wajah-wajah mereka tampak pucat, matanya kosong. Setiap kali Raffi mencoba menghapus salah satu foto itu, ponselnya bergetar keras dan muncul pesan. Kau tidak bisa menghapus kenangan. Keesokan harinya, satu persatu murid absen tanpa kabar. Nisa, Farel, Dinda, semuanya hilang begitu saja. Namun yang aneh, setiap kali seseorang hilang, di grup WhatsApp itu muncul foto baru, menampilkan murid yang hilang berdiri di samping Arman. Raffi mulai panik. Ia berusaha menghapus aplikasi itu, tapi ikon WhatsApp di ponselnya muncul kembali, seolah-olah tidak pernah terhapus. Bahkan saat ia mematikan ponsel, layar tetap menyala sendiri, memperlihatkan kamera depan yang terbuka otomatis. Dan di balik pantulan wajahnya di layar, Raffi melihat seseorang berdiri di belakangnya. Malam itu, Raffi menutup semua tirai dan mematikan lampu kamar. Namun dari balik layar laptop yang masih menyala samar, muncul sebuah notifikasi baru. Kamera dengan kilat, Arman Hasendiu satu foto. Tangannya gemetar saat membukanya. Foto itu menampilkan ruang kelas kosong, tapi di papan tulis tertulis dengan kapur. Foto ulang besok. Semua harus hadir. Raffi mencoba menutup laptop, tapi suara kamera berbunyi sendiri. Klik. Layar menjadi hitam. Dan di tengah kegelapan, muncul pantulan wajah Arman, tersenyum dari dalam layar. Kamu yang terakhir, Raffi. Setelah kamu, semuanya lengkap. Keesokan paginya, warga sekitar sekolah melihat asap tipis keluar dari ruang komputer. Ketika pintu dibuka, semua komputer di ruangan itu menyala sendiri, menampilkan gambar anak-anak tersenyum di dalam layar. Di barisan belakang, Arman berdiri memegang kamera. Dan di foto terakhir, Raffi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi tersenyum. Sejak hari itu, setiap kali sekolah mengadakan foto bersama, kamera selalu mengambil satu gambar tambahan, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan dalam foto itu, selalu muncul sosok anak laki-laki asing. Arman, berdiri di ujung barisan, tersenyum samar. Malam itu, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Petir berulang kali menyambar atap sekolah SD Nusantara 05 yang kini sepi dan ditinggalkan. Tidak ada lagi tawa anak-anak. Tidak ada lagi suara lonceng. Hanya gema langkah seorang pria yang memasuki halaman sekolah tua itu, Pak Surya, kepala sekolah lama. Ia membawa satu benda di tangannya, kamera tua yang berkarat di pinggirannya. Kamera itu adalah milik pertama sekolah, katanya dulu digunakan saat foto angkatan perdana, sebelum semua menjadi kelam. Pak Surya membuka ruang bawah tanah yang telah disegel selama berbulan-bulan. Udara busuk menyambutnya. Ia menyalakan lampu senter dan melihat dinding-dinding lembab yang penuh foto-foto murid lama, termasuk foto kelas terakhir, wajah Bu Lila dan anak-anak yang kini tak pernah kembali. Tangannya gemetar saat menyentuh kaca bingkai. Dari balik pantulan, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Bapak, sudah lama,
Ya? Pak Surya memejamkan mata. Ia mengenali suara itu. Arman, bisiknya lirih. Kau masih di sini? Bayangan itu muncul perlahan. Anak laki-laki dengan seragam putih merah, separuh wajahnya hangus, matanya kosong namun berkilat sedih. Aku cuma mau difoto, Pak. Waktu itu, ibu guru bilang aku nggak boleh ikut, karena aku sudah meninggal. Suara Arman pecah. Tapi aku kan masih di sini, Pak. Aku cuma mau ada di foto terakhir mereka. Pak Surya menunduk. Tahun 1995, Arman tewas terjebak di ruang bawah tanah karena pintu besi macet saat mereka sedang bersih-bersih ruangan. Guru saat itu, Bu Rani, panik dan menyuruh semua murid lain diam agar sekolah tidak disalahkan. Foto angkatan tetap diambil, tanpa Arman. Sejak hari itu, satu ruang kosong di setiap foto kelas selalu muncul. Aku cuma ingin diingat, Pak, kata Arman lirih. Tapi mereka selalu lupa. Jadi aku ambil semuanya, biar mereka nggak sendirian. Pak Surya menatap kamera di tangannya. Kalau aku ambil satu foto terakhir, kau janji berhenti, men? Anak itu tersenyum samar. Kalau lengkap, aku tenang. Dengan tangan gemetar, Pak Surya mengangkat kamera tua itu. Cahaya kilat menyambar ruangan. Klik. Namun ketika cahaya itu memudar, Pak Surya tak lagi berdiri di sana. Hanya kamera tua yang jatuh ke lantai, lensanya retak. Di dinding, satu foto baru menempel, foto kelas lengkap, semua murid tersenyum bersama Bu Lila dan Arman di tengah. Dan di pojok bawah foto itu, ada tambahan baru, Pak Surya. Keesokan paginya, petugas yang memeriksa sekolah menemukan foto itu di dinding ruang bawah tanah. Tapi saat mereka mencoba mengambilnya, foto itu menempel erat, seolah bagian dari tembok. Dan saat salah satu petugas menyalakan kamera ponselnya, layar menampilkan wajah semua orang dalam foto. Menoleh bersamaan dan tersenyum. Sejak hari itu, siapapun yang mengambil foto di area sekolah itu akan selalu mendapat satu hasil tambahan di galeri. Foto kelompok yang sama. Murid-murid berseragam putih merah, guru-guru tersenyum kaku. Dan di tengah-tengah mereka, Arman memegang kamera. Di bawahnya, terukir tulisan samar yang seolah muncul sendiri. Kelas lengkap. Tidak ada yang tertinggal.